Perang Ukraina telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Ribuan nyawa melayang, miliaran dolar mengalir. Namun bukan kemenangan yang nampak, justru kehancuran dan kesengsaraan yang selalu menghantui. Di tengah sanksi, tekanan diplomatik, dan bantuan militer besar-besaran ke Ukraina, Rusia tetap bertahan. Bahkan perlahan tapi pasti bergerak maju. Hingga pertengahan 2025, Rusia menguasai sekitar 18% wilayah Ukraina, termasuk Crimea, sebagian besar Donetsk, Luhansk, serta wilayah selatan seperti Zaporizhia dan Kherson. Di Sumy Oblast, pasukan Rusia mulai melancarkan operasi besar dengan kekuatan 50.000 tentara. Tapi serangan ini bukan serangan kilat, tapi perlahan, terkikis, untuk membuat Ukraina lelah. Kota-kota seperti Avdiivka, Bilohorivka, dan baru-baru ini Kurakhov jatuh ke tangan Rusia. Ukraina bertahan, tapi pertempur hariannya mencapai 1.500 artileri dan sumber daya mereka mulai menipis. Rusia sudah memprediksi bahwa Ukraina tak bisa menang cepat karena Rusia tidak mengincar kemenangan instan. Namun strategi yang digunakan Putin ialah perang stamina. Putin ingin menyeret Ukraina ke pertempuran jangka panjang, membuat Barat bosan dan akhirnya meninggalkan Kiev sendirian. Sementara itu, Rusia memperkuat jalur industri pertahanannya. Produksi rudal meningkat 3 kali lipat dibanding tahun 2022. Aliansi ekonomi dengan Tiongkok, Iran, dan Korea Utara aktif mensuplai teknologi dan amunisi. Amerika yang disebut-sebut sebagai penyokong utama senjata ke Ukraina mulai goyah. Pada Juli 2025, Pentagon menunda pengiriman senjatanya karena khawatir cadangan dalam negeri habis. Meskipun baru-baru ini Trump dalam keterangannya menyatakan bahwa akan kembali mengirim senjata ke Ukraina. Entah apa yang diinginkan Amerika hingga keputusannya berubah sangat cepat. Zelensky terus mencari bantuan, tapi pertanyaannya berapa lama dunia akan peduli? Lembaga seperti Fitur Platform memprediksi 4 skenario utama perang Rusia melawan Ukraina. Pertama, keadaan saat ini berlanjut. Ukraina bertahan tapi wilayah timur tetap dikuasai Rusia. Kedua, perang beku. Garis depan membeku, tidak ada kemajuan. Ketiga, kemenangan Rusia bertahap. Jika bantuan Barat berhenti, Rusia bisa kuasai seluruh Ukraina timur dan selatan dalam 3-5 tahun. Keempat, Ukraina bangkit kembali. Jika mendapatkan bantuan teknologi dan udara total, Ukraina bisa merebut kembali sebagian wilayah. Tapi kemungkinan besarnya skenario ketiga, bukan dalam hitungan bulan, tapi tahun, karena Rusia mengandalkan kelelahan global agar mampu leluasa bergerak dan bisa menguasai Ukraina secara keseluruhan. Kapan Rusia akan menguasai Ukraina? Mungkin jawabannya saat dunia berhenti peduli. Perang ini bukan hanya tentang senjata, tapi waktu, mental, dan ketahanan. Dan seperti sejarah menunjukkan, yang sabar seringkali yang menjadi pemenang.